15 Bulukumba. Saya Suharni dari UPT SPF SMP Satak 7 Bulukumba. Saya Stepi Hasti Umar SPD dari UPT SPF SDN 251 Ganta. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Stepi. Apa kabar pagi ini Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu, sehat. Ibumu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Ibu. Jadi syukur ya karena kita semua dalam diberi kesehatan. Baik Ibu, siang ini Ibu ada sesi coaching ya bersama dengan Ibu Suharni. Betul Bu, hari ini saya ada proses coaching bersama dengan Ibu Suharni pukul 1 siang ini Bu. Oke, baiklah Ibu, kehadiran saya di sini itu untuk memberikan dukungan kepada Ibu Stepi terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya ya Bu ya. Makanya saat pelaksanaan coaching nanti saya akan mengamati proses coaching yang Ibu akan lakukan. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching Bu? Insya Allah siap Bu. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Mus karena sudah bersedia menjadi pengamat saya untuk coaching siang nanti. Baiklah Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Iya Bu. Yang pertama saya akan menyampaikan rubrik penilaian proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Suharni ya Bu ya. Iya Bu. Jadi saya akan mengamati saat Ibu melakukan coaching bersama dengan Ibu Suharni. Saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching berdasarkan alur Tirta yang terdiri dari ada tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian menggali potensi coaching secara dengan menggunakan proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengamati apakah pelaksanaan coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Suharni ini sudah memuat kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan aktif. Jadi di sini saya akan mengamati itu semua Ibu, apakah semua itu berjalan secara maksimal atau berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian saya juga akan mengamati satu lagi Ibu, yaitu mendengarkan dengan rasa, yaitu apakah Ibu bersedia menerima pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coaching, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, terbuka, atau dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu nanti ini bisa memaksimalkan potensi dari coaching untuk berpikir secara kreatif dan kritis. Dan yang terakhir, apakah nantinya Ibu memberikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh coaching Ibu itu sendiri. Jadi seperti itu hal-hal yang akan saya amati nantinya Ibu. Nah, apakah Ibu sudah mengerti, sudah jelas dengan rubrik penilaian proses coaching kita pada siang hari ini? Iya Bu, saya sudah jelas. Saya berencana pada kegiatan coaching nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, kemudian menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dalam proses coaching itu sendiri.
Ya, alhamdulillah. Kalau misalnya seperti ibu, jadi artinya perencanaan ibu sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya sampaikan tadi ya Bu ya. Jadi oke Ibu, selanjutnya izinkan saya bertanya beberapa hal kepada Ibu. Boleh ya Bu? Oke Bu, silakan. Baik Ibu, yang pertama pada saat pelaksanaan coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam rencana saya dalam proses coaching yang saya lakukan nanti, saya berencana akan mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi presensi atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi artinya ketiga kompetensi coaching akan dikembangkan. Namun kira-kira dari ketiga itu Ibu, apakah ada yang spesifik yang akan Ibu kembangkan dan mungkin Ibu minta untuk saya observasi pada pelaksanaan coaching nantinya Ibu? Baik Bu, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach bisa mengeluarkan semua potensi yang ada pada dirinya. Seperti itu Bu. Oke, baik Ibu, berarti ada 2 ya yang spesifik yang akan Ibu kembangkan dan ingin Ibu diobservasi pada pelaksanaan coaching pada kali ini ya. Iya Bu. Nah, untuk mengetahui ketercapaian dari kedua kompetensi tersebut, kira-kira apa indikator ketercapaian dari keduanya Ibu? Yang pertama Bu, saya akan berusaha untuk menyimak dengan baik, kemudian mendengarkan dengan aktif dan bebas dari judgement, asumsi, dan asosiasi. Yang kedua tentunya saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada pada diri coach dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Dan juga pernyataan yang berasal dari mendengarkan pernyataan-pernyataan coach, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dari penjelasan Ibu ini sangat jelas apa yang akan dikembangkan dan apa indikator dari ketercapaiannya. Terima kasih sekali ya Bu karena sudah menjelaskan dengan begitu rinci rangkaian coaching yang akan dilakukan bersama Ibu Suharni nantinya. Jadi silahkan Ibu melakukan coaching bersama dengan Ibu Suharni, dan sebentar setelah melakukan coaching bersama Ibu Suharni, kita akan bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak berkaitan dengan pelaksanaan coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, saya juga mau berterima kasih karena Ibu sudah bersedia untuk bercakap-cakap dengan saya hari ini untuk kegiatan proses coaching saya nanti. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Iya, sama-sama Ibu. Sampai ketemu sebentar Ibu Stevia dan tetap semangat ya Bu. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Nur. Assalamualaikum Bu Suharni, selamat siang, apa kabar? Waalaikumsalam. Siang juga Ibu, kabarnya hari ini baik. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya Bu, jadi hari ini apa yang akan kita bahas? Begini Bu, di sekolah saya itu saya diberi kepercayaan oleh sebagai ketua komdel di sekolah, dan ini sebuah penghargaan bagi saya Ibu untuk lebih mengembangkan kompetensi saya. Tentunya dapat menjalin kolaborasi lebih erat sehingga sama belajar dan proses sehingga lebih baik. Namun yang menjadi keresahan kemudian yaitu paradigma berpikir tentang teman-teman sejawat yang kurang proaktif dan terkesan cuek untuk mengembangkan diri, yang dipikirkan mereka hanya menggugurkan tanggung jawabnya saja. Begitu sih Bu. Baik Ibu, jadi dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Baik Bu, jadi dari percakapan ini saya berharap mendapatkan ide-ide baru untuk membantu rekan sejawat ini perlahan berubah berpikir, paradigma berpikir untuk mengembangkan kompetensi diri, tentunya berorientasi pada peserta didik.
Oke, baik Bu. Jadi seperti yang saya dengarkan tadi dari apa yang Ibu sampaikan, bahwa Ibu sangat tertarik untuk bisa kemudian merubah pola pikir atau paradigma berpikir rekan-rekan sejawat untuk lebih mengembangkan potensi. Seperti itu, betul ya Bu ya? Betul Bu. Ya betul sekali Bu. Karena saya perhatikan guru-guru betul-betul hanya sekedar menggugurkan kewajiban, setelah itu tugasnya selesai. Guru tidak tertarik untuk mengembangkan kompetensi diri. Padahal kita ketahui bahwa guru itu dituntut untuk mengupgrade diri sesuai perkembangan zaman yang selaras dengan filosofi Kiai Hajar Dewantara. Baik, oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi seperti yang dijelaskan tadi, bahwa guru harus mengembangkan kompetensi dirinya. Jadi menurut Ibu kira-kira guru yang memiliki potensi baik itu seperti apa sih sebenarnya? Baik Bu, menurut saya guru yang baik itu seorang guru yang mampu memahami karakteristik murid dan mampu menyelesaikan perkembangan zaman sehingga dalam menyajikan inovasi ide-ide baru Bu. Baik Ibu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa itu merupakan kondisi yang ideal ya Bu. Jika kita ranking dari skala 1 sampai 10, itu berada pada posisi 10 ya. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Baik. Jika kita perhatikan atau kira-kira Ibu perhatikan teman-teman Ibu di sekolah, kira-kira sekarang mereka berada di posisi berapa sih menurut Ibu? Menurut saya Bu, mungkin masih berada di skala 5 dan 6 seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Jadi kira-kira berdasarkan atau menurut harapan Ibu, untuk rekan-rekan sejawat di sekolah itu berada di skala berapa? Harapan saya itu berada di skala 8 ya Bu. Baik. Jadi apa strategi yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan ke angka 8 itu? Baik Bu, mungkin sebagai Ketua Kombel, saya akan menginisiasi pelaksanaan workshop dan lain-lain dan mengajak seluruh guru untuk terlibat aktif dalam sebuah kegiatan tersebut. Iya Bu. Apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi hal lain yang bisa saya kembangkan yaitu berbagi praktik baik bersama rekan sejawat di sekolah. Baik Ibu, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, rencana yang Ibu sampaikan, kira-kira rencana mana yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Baik Bu, jadi rencana sih yang saya akan lakukan dalam waktu dekat ini yaitu adalah berbagi praktik baik melalui kegiatan diseminasi PDS dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali rencana yang Ibu sampaikan. Saya berharap semoga apa yang Ibu harapkan ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Jadi kapan Ibu melakukan ini? Baik Bu, rencananya akan melakukannya ini di hari Sabtu ini Bu. Menurut saya sangat penting mengingat sekarang ini kita berada di awal tahun ajaran baru, sehingga penting untuk disosialisasikan kepada rekan-rekan di sekolah untuk pembelajaran. Iya, luar biasa sekali rencana dari Ibu Suharni. Saya berharap rencana Ibu sesuai dengan apa yang Ibu harapkan dan berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas motivasinya. Ya, tidak terasa ya Bu ya, kita sudah berada di penghujung percakapan kita hari ini. Harapannya tentu semoga bisa lebih baik ke depannya. Jadi kira-kira menurut Ibu Suharni dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Ibu. Kemudian saya bisa mendapatkan gambaran dari masalah-masalah yang saya hadapi, sehingga apa yang menjadi masalah itu bisa terselesaikan Bu. Ada gambaran untuk kedepannya melakukan perbaikan. Alhamdulillah kalau begitu Bu, saya merasa sangat senang, saya merasa bahagia karena
Dari percakapan kita ini Ibu bisa mengungkapkan hal-hal apa yang menjadi kerisauan Ibu. Saya berharap dari kegiatan ini sama-sama kita belajar, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih ya Bu ya. Ya Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu. Sampai jumpa ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, keren Ibu Stefi. Saya perhatikan sangat luar biasa sekali coaching yang telah dilaksanakan tadi oleh Ibu Stefi. Semuanya berjalan dengan lancar dan sangat baik saya lihat. Baik Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu Stefi setelah melakukan coaching bersama dengan Ibu Suharmi? Baik Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, terus terang saya merasa sangat bahagia, merasa sangat senang karena saya dapat memfasilitasi coaching untuk kemudian bisa bercerita banyak terkait permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh coaching. Dan pada akhirnya keresahan yang dihadapi oleh coaching dan pada akhirnya coaching mampu menemukan gambaran atau solusi dari permasalahan atau keresahan yang dihadapi. Selain itu, saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dapat tercapai dengan baik, yaitu dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Bu. Baik Ibu, jika seperti itu, jadi saya juga ikut senang mendengarnya. Nah, dari pelaksanaan coaching yang tadi dilakukan oleh Ibu Stefi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian yang telah Ibu sampaikan pada saat praobservasi, kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi untuk mencapai indikator-indikator tersebut? Iya Bu, jadi dari proses coaching tadi saya merasa sudah mampu fokus untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coaching. Seperti itu Bu. Jadi sudah tercapai ya kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Ibu ya? Iya Bu ya. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat Ibu melakukan coaching bersama dengan Ibu Suharmi tadi. Berdasarkan observasi saya tadi Ibu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan bersama Ibu Suharmi itu berjalan dengan sangat baik ya Bu, sangat bagus sesuai dengan alur Tirta. Jadi di awal coach sudah menyampaikan tujuannya berdasarkan inisiasi dari Ibu sebagai coach. Kemudian Ibu mampu memfasilitasi coach untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi di sekolah. Kemudian Ibu juga dapat membantu coach merancang rencana apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, serta tadi yang luar biasanya sekali Ibu berhasil memancing coach untuk berkomitmen melaksanakan rencana aksi tadi dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, pelaksanaan coaching di mana tadi Ibu sudah hadir dengan penuh pada saat melakukan coaching, itu terlihat dari Ibu sangat fokus pada coach Ibu. Kemudian Ibu mendengarkan dengan aktif. Itu bisa terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coach itu betul-betul berasal dari kata kunci yang disampaikan oleh coach dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Dari sini saya bisa menyampaikan bahwa betul sesuai dengan Ibu yang sampaikan tadi di awal bahwa dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu betul-betul tercapai pada sesi ini. Luar biasa sekali ya Bu ya, kalau bisa ini bisa dipertahankan dan kalau perlu terus ditingkatkan. Terima kasih banyak Ibu, saya senang mendengarnya dan saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengapresiasi. Semoga dengan hal itu saya bisa lebih baik ke depannya dan tentunya terima kasih atas umpan balik dari Ibu.
Sama-sama Ibu. Nah, Ibu Stepi, berdasarkan coaching yang telah kita sama-sama lakukan dan berdasarkan umpan balik dari saya tadi sebagai pengamat, kira-kira untuk pelaksanaan coaching ke depannya itu kompetensi apa lagi yang Ibu rencanakan untuk dikembangkan? Baik Bu, berdasarkan kegiatan coaching yang telah saya lakukan dan berdasarkan umpan balik dari Ibu, jadi kedepannya saya akan lebih mengembangkan lagi ketiga kompetensi coaching ini, di mana ya ini presensi, mendengarkan aktif, dan kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Kemudian dengan memperbanyak referensi coaching Bu, seperti itu, dan lebih banyak berlatih sehingga kompetensi tersebut dapat saya kembangkan secara optimal, seperti itu. Baik Ibu, senang sekali mendengar komitmen dari Ibu yang terus akan mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang guru, khususnya dalam melakukan sesi coaching. Baik Ibu, semoga kompetensi-kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ke depannya berkaitan dengan coaching dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan baik Ibu Stepi, semoga kompetensi-kompetensi tersebut dapat Ibu lebih kembangkan lagi ke depannya sesuai dengan harapan Ibu ya, sehingga kompetensi-kompetensi tersebut dapat diterapkan secara optimal dengan memperbanyak referensi dan memperbanyak latihan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kira-kira masih ada yang perlu disampaikan Ibu? Ya, untuk saat ini saya rasa cukup Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau begitu Ibu, sampai ketemu lagi nanti Bu Step. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Mus. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri apa kabar? Alhamdulillah sehat. Syukurlah kalau Ibu kabarnya sehat ya. Siang ini Ibu ada coaching ya bersama dengan Ibu Stepi. Betul Bu, siang ini saya berencana melakukan coaching bersama dengan Ibu Stepi ya, sekitar jam 2-an begitu Bu. Baiklah Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang Ibu akan kembangkan nantinya ya Bu. Maka saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Ibu Stepi. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan proses coachingnya? Insya Allah saya sudah siap Ibu, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Suharni bersedia menjadi pengamat atau observer saya saat saya melakukan coaching bersama dengan Ibu Stepi. Baiklah Bu, sebelumnya Ibu melakukan kegiatan coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, silakan. Dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Iya Bu, Ya. boleh. Jadi pertanyaan pertama saya itu menyampaikan rubrik penilaian proses coaching yang Ibu akan lakukan bersama Ibu Stepi ya Bu. Jadi yang saya amati saat Ibu melakukan coaching nantinya, saya akan mengamati atau melihat apakah Ibu melakukan percakapan sesuai alur tirta atau tidak. Dan kita ketahui bahwa alur tirta itu terdiri dari 4 ya Bu, mulai dari tujuan umum, identifikasi masalah, aksi, terus bertanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching, yaitu membentuk kemitraan, menggali potensi coaching dengan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching ya Bu. Selanjutnya Ibu juga harus memperhatikan kompetensi inti, yaitu coaching, yakni kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan aktif ya Bu.
Terus ketika coach menyampaikan responnya terhadap pertanyaan berbobot, ya Bu, sampaikan Ibu harus mendengarkan dengan rasa, atau Ibu juga bisa menerima pernyataan coach. Kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan terbuka, juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nantinya. Dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu tentang rubrik penilaian yang hari ini? Iya Bu, sudah sangat jelas. Kemudian dari awal saya sudah berencana Ibu, pada saat saya melakukan coaching nantinya, saya berencana melakukan percakapan berdasarkan alur Tirta. Jadi kemudian saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti dari coaching itu sendiri Bu. Oke Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu. Ya silahkan Ibu. Baik Bu, pertama kompetensi apa yang Ibu kembangkan nantinya pada saat coaching? Jadi dari pelaksanaan coaching itu Ibu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, kira-kira dari ketiga kompetensi Ibu kembangkan tersebut, kompetensi yang mana yang spesifik yang Ibu inginkan saya observasi Ibu? Baik, jadi dari ketiga kompetensi tersebut yang spesifik ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan apa yang saya dengarkan dari kata kunci pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach Ibu. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu yang Ibu akan observasi, Ya, Bu. yaitu pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dari proses coaching ini? Jadi indikator untuk mengukur ketercapaian dari kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, yang pertama Ibu, saya dapat fokus menyimak. Saya dapat fokus menyimak apa yang disampaikan oleh coach, kemudian lebih banyak mendengarkan, lebih sabar mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh coach. Sehingga kemudian saya berusaha agar tidak memberikan judgement, asosiasi maupun asumsi terhadap coach saya nantinya. Yang kedua, tentunya saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coach agar dapat berpikir secara kreatif. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu berdasarkan hasil dari mendengarkan aktif dari apa yang disampaikan oleh coach. Jadi dari penyampaian coach nanti itu saya bisa menemukan kata-kata kunci untuk saya jadikan sebagai pertanyaan. Begitu Ibu. Baik Bu, luar biasa pemahaman Ibu untuk dalam proses coaching nantinya. Baiklah Ibu, demikianlah kegiatan observasi kali ini, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang Ibu akan kembangkan nantinya. Dan yang ingin saya observasi selanjutnya, silakan Ibu melakukan proses coachingnya bersama Ibu Stefi. Ibu Stefi ya, Bu. nanti Ibu selesai melakukan coaching, kita bertemu kembali untuk berbincang sejenak dari hasil coaching yang Ibu lakukan nantinya ya Bu. Siap Ibu. Ya. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan karena Ibu bersedia berbincang dengan saya, sehingga saya mendapat lebih banyak gambaran dan penguatan sebelum saya melakukan coaching dengan Ibu Stefi. Iya Ibu, sampai ketemu nanti ya Bu, dan saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Assalamualaikum Ibu Stepi, apa kabar siang ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Bu Mus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Baik Ibu, siang ini Ibu mau berbincang-bincang tentang apa dengan saya? Iya nih Bu Mus, sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya ungkapkan. Saya ingin berbagi dengan Ibu Mus terkait dengan keresahan saya pada kegiatan kemarin. Kebetulan pada saat itu setelah pandemi COVID ya, baru kali ini diadakan lagi kegiatan O2SN tingkat kecamatan untuk olahraga di tingkat sekolah dasar. Nah, kemarin sebenarnya dari hal ini peserta didik saya sangat antusias untuk mengikuti kegiatan-kegiatan olahraga seperti itu. Namun di sisi lain tidak maksimal hasil yang dicapai pada saat perlombaan itu sih Bu. Jadi itu yang membuat saya merasa galau seperti itu Bu. Dari yang disampaikan oleh Ibu tadi, saya bisa menangkap bahwa di sini Ibu merasa bahwa pada pelaksanaan kegiatan kemarin itu kurang maksimal ya persiapannya, betul tidak begitu Ibu? Iya betul sekali Bu. Oke Ibu, nah kira-kira dari perbincangan kita pada siang ini apa yang Ibu harapkan? Nah, jadi harapan saya dari percakapan kita hari ini Bu, tentunya saya bisa lebih mengembangkan ide-ide apa yang akan saya ambil kemudian untuk bisa lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik dan juga tentunya saya sendiri sebagai guru bagaimana mempersiapkan kemudian untuk memperoleh hasil yang maksimal. Oke, baik Bu. Jadi dari penyampaian Ibu tadi, dari cerita Ibu tadi, saya Ibu ya ingin sekali memaksimalkan, mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik Ibu ya. Jadi sehingga ketika mengikuti kegiatan-kegiatan seperti perlombaan bisa tampil secara maksimal ya Bu ya, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Baik Ibu, jadi itu tadi kondisi yang Ibu alami di sekolah ya. Nah kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan sehingga hal itu terjadi dan yang sehingga dan berimbas pada Ibu yang merasa kurang maksimal membimbing murid-muridnya Ibu? Iya Bu betul sekali. Jadi mungkin ya Bu ya, mungkin karena persiapan yang kurang matang, karena pada saat itu jadwalnya tiba-tiba langsung keluar, jadi saya juga kurang maksimal untuk bisa melakukan latihan yang lebih efektif bersama peserta didik. Padahal peserta didik ini sudah sangat bersemangat dan saya melihat sebenarnya memang potensi mereka itu ada untuk bisa berprestasi. Namun karena persiapan yang kurang, kemudian salah satunya juga sarana dan prasarana yang ada di sekolah kurang mendukung, sehingga lebih kurang maksimal lagi dalam pelaksanaan lomba itu seperti itu. Nah kira-kira oh ya seperti itu ya Ibu ya. Nah kira-kira jika kita berbicara tentang persiapan yang maksimal, menurut Ibu sebelum mengikuti lomba seperti apa sih persiapan yang maksimal itu menurut Ibu dan bagaimana Ibu bisa melihatnya bahwa ini sudah maksimal atau belum? Baik Ibu, kalau menurut saya Bu, tentunya untuk memaksimalkan itu perlu latihan yang cukup, perlu latihan yang matang, kemudian dukungan tentunya dari rekan-rekan sejawat, seluruh stakeholder yang ada di sekolah, kemudian dukungan dari orang tua tentunya, bagaimana bisa memberikan motivasi kepada anak didik kita semua sehingga bisa lebih fokus, lebih semangat lagi dalam berlatih, dan itu tadi tentunya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti itu. Oke, jadi yang Ibu sampaikan tadi itu ada dukungan dari orang tua,
tua, sekolah, pokoknya lingkungan itu kan kondisi ideal ya Bu ya untuk memaksimalkan potensi yang ada pada peserta didik ya di sekolah. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk kasus yang terjadi pada Ibu ini setelah melihat realitasnya di sekolah, jika kita ranking dari angka 1 sampai 10, kira-kira itu berada pada posisi berapa ya Bu? Ya, kalau menurut saya Bu masih ada di posisi 5 ya, seperti itu kira-kira. Oke, iya ya, dengan melihat kondisi yang terjadi ya sangat sesuatu yang sangat tidak mungkin ya ketika kita mengharapkan angka 10 ya. Nah, kira-kira di angka 5 ini harapannya Ibu itu ya kita tidak muluk-muluk ya Bu, akan sangat susah untuk mencapai sesuatu yang sangat mustahil untuk mencapai angka 10 ya Bu ya dengan melihat kondisinya. Jadi kira-kira harapan Ibu itu dari angka 1 sampai 10 itu berada di mana Ibu? Ya, minimal ya Bu, artinya ini harapan saya. Dan tentunya kita berharap bisa sampai ke titik maksimal. Namun untuk saat ini setidaknya sudah ada bisa mencapai di angka 8 itu sih. Jadi menurut Ibu angka 8 itu sudah sangat bagus ya Bu ya dengan kondisi lingkungan yang seperti Ibu yang ceritakan tadi ya. Iya Bu, betul sekali. Oke, baik Ibu. Nah, untuk mencapai angka 8 ini tentunya Ibu harus memiliki strategi ya atau memiliki ide-ide cerdas atau terobosan baru. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 8 ini Bu? Ya, tentunya rencana saya ke depannya Bu untuk menghadapi masalah yang seperti ini, yang pertama saya akan lebih maksimal pada kegiatan ekskul, olahraga tentunya. Kemudian bagaimana bisa berkolaborasi bersama rekan-rekan sejawat untuk satu sama lain mendukung peserta didik kita, dan juga tentunya saling mendukung satu sama lain antar guru agar apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian dukungan dari kepala sekolah, dukungan orang tua tentunya sebagai orang yang juga berpengaruh untuk perkembangan anak murid kita ke depan. Dan satu lagi, tentunya saya sebagai guru harus terus belajar agar bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik saya terkait dengan memahami karakternya, bagaimana memahami psikologis peserta didik agar dalam berlatih itu lebih maksimal lagi dan bisa mencapai kesuksesan ke depan. Seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi saya menangkap ada banyak rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai angka 8. Ada yang pertama kembali kepada diri Ibu yang akan lebih konsentrasi dalam kegiatan ekskul. Kemudian akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, orang tua, dan tentunya dukungan dari kepala sekolah ya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi selain dari rencana-rencana yang tadi Ibu, apakah Ibu masih punya rencana lain untuk mencapai angka 8 ini? Ya, tentunya saya merasa untuk mencapai angka yang 8 ini, hal yang lain yang akan saya lakukan, saya akan melakukan deteksi sejak dini dari bibit-bibit unggul yang lebih mampu atau lebih suka dengan permainan olahraga, sehingga tentunya ketika kita mulai dari nol dan kemudian prosesnya saya rasa akan lebih baik lagi karena kita sudah menggembleng dari usia muda hingga ke tahap-tahap selanjutnya. Seperti itu Bu. Berarti Ibu akan memetakan dari awal ya, untuk memetakan kompetensi dari awal peserta didik Ibu, kemudian nantinya bisa Ibu maksimalkan, dikembangkan untuk persiapan kegiatan-kegiatan kedepannya. Wah, luar biasa sekali Ibu. Saya sangat mengapresiasi rencana-rencana yang Ibu rancang untuk permasalahan tadi, kegalauan Ibu tadi ini. Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi ada banyak ya kalau tidak salah. Kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana yang Ibu akan lakukan terlebih dahulu? Iya Bu, kalau untuk waktu yang dekat ini saya sepertinya
akan melakukan koordinasi terlebih dahulu bersama rekan-rekan melalui rapat, forum rapat, kemudian mendiskusikan bahwa sepertinya kegiatan ekskul ini harus lebih dihidupkan lagi. Iya betul Bu, sehingga nantinya di sini saya juga bisa semakin leluasa untuk mengeksplor potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, tentunya terkait dengan kesiapan mereka, karena semakin sering kita berlatih maka tentunya akan semakin terampil, dan saya merasa dengan hal itu tentunya akan mencapai prestasi ke depan, prestasi yang gemilang. Jadi itu mungkin di pertemuan, kalau tidak salah hari Senin ini, insya Allah saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk melakukan rapat terkait dengan kegiatan ekskul ini. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Saya sangat setuju dengan ide Ibu bahwa segala sesuatu sangat diperlukan kolaborasi. Jadi sangat tepat apa yang dilakukan oleh Ibu, bahwa Ibu yang pertama akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat di sekolah Ibu. Dan tadi Ibu sudah juga menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dilakukan minggu depan ya Bu ya? Iya, minggu depan pada saat rapat dengan rekan-rekan guru dengan kepala sekolah. Wah, luar biasa sekali nih Ibu. Jadi kegiatan Ibu ini Ibu selipkan dalam kegiatan sekolah, karena pada saat rapat rekan-rekan guru hadir semua. Luar biasa Ibu ya. Iya. Oke Ibu, jadi tidak terasa ya Bu ya, kita sudah berbincang-bincang beberapa menit ya, sekitar mungkin 10-15 menit ya telah berlalu, dan tidak terasa ya Bu ya. Iya, Karena Ibu begitu antusias sehingga kita lupa waktu. Oke, nah sekarang kita di penghujung kegiatan diskusi kita kali ini. Nah, dari kegiatan bincang-bincang kita yang kita lakukan bersama, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan ini Bu? Iya Bu, tentunya dari bincang kita hari ini, saya merasa ada banyak sekali hal-hal baru yang saya bisa lakukan, saya rencanakan untuk pengembangan ekskul di sekolah saya, dan tentunya bagaimana bisa berkolaborasi, bagaimana bisa kemudian melibatkan semua stakeholder yang ada untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik, pada diri sendiri tentunya. Jadi luar biasa sekali sih menurut saya Bu, percakapan hari ini sangat membawa dampak yang luar biasa menurut saya. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Ibu, yang jelas saya turut senang mendengarkan ketika Ibu bisa mendapatkan sesuatu yang bermakna dari bincang-bincang kita pada hari ini, dan akhirnya kegalauan Ibu, keresahan Ibu, permasalahan Ibu mengenai pengembangan bakat dari peserta didik Ibu sekolah, akhirnya Ibu menemukan solusi strategi apa yang akan dilakukan. Oke Ibu, saya rasa cukup ya Ibu? Iya Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Stefi. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Wow, luar biasa coachingnya tadi sudah berjalan lancar ya Bu, dan baik sekali saya dengar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Baik Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi Ibu terhadap pelaksanaan coaching yang telah saya lakukan bersama dengan Ibu Stefi. Jadi berkaitan dengan perasaan saya, tentunya saya merasa sangat senang, merasa bahagia karena saya dapat memfasilitasi Ibu Stefi dalam menyampaikan permasalahannya, kemudian menemukan sendiri langkah atau solusi yang akan dilakukan terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, tentunya saya merasa senang karena melalui kegiatan coaching yang saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dapat tercapai berdasarkan indikator-indikator yang telah saya sampaikan tadi sebelumnya Ibu. Baik Ibu Mos, dari pelaksanaan coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan,
kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Ibu, dari pelaksanaan coaching yang saya laksanakan bersama dengan Ibu Stepi, dari kegiatan tersebut saya dapat fokus pada coaching saya bisa maksimal dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching saya. Kemudian dari kegiatan mendengarkan tadi ini saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi dan mengembangkan potensi secara maksimal dari Ibu Stepi sebagai coach saya, sehingga mampu memunculkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Stepi. Seperti itu Ibu. Luar biasa Ibu, apresiasi ya hari ini tentang bersama coachingnya hari ini. Jadi sudah tercapai ya Bu kompetensi yang ingin dikembangkan berdasarkan indikator tersebut. Iya Bu, sudah tercapai menurut saya Bu. Ya, baik Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Stepi. Berdasarkan observasi saya ya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan sudah berjalan dengan baik berdasarkan alur tirta dan rasa ya Bu. Kemudian Ibu juga menanyakan tujuan dari coaching pada sesi coaching, mengarahkan coaching mengidentifikasi permasalahan, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, dan kemudian Ibu juga memancing coaching untuk berkomitmen melaksanakan rencana aksi yang telah disampaikan. Ya, kemudian bertanggung jawab. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching. Ibu artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Berdasarkan hasil dari kegiatan mendengarkan, seperti yang Ibu mau sampaikan tadi pada sesi pra-observasi, itu adalah kompetensi yang ingin Ibu observasi ya Bu. Iya, Bu. Menurut saya ya Bu, sudah melakukan dengan sangat baik, dan saya rasa seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi atas apresiasinya, dan terima kasih atas umpan balik yang diberikan oleh Ibu. Semoga kedepannya saya bisa terus mengembangkan kompetensi saya, khususnya dalam melakukan proses coaching dengan rekan sejawat saya Bu. Sama-sama Ibu. Nah, Ibu Mus dari coachingnya yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching berikutnya? Oke Ibu, tentunya saya masih akan terus mengembangkan ketiga kompetensi ini, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena saya merasa bahwa tidak ada yang sempurna dari setiap kegiatan Ibu. Jadi saya ingin lebih mengoptimalkan lagi kompetensi-kompetensi tersebut pada pelaksanaan coaching berikutnya Ibu, dengan banyak mengumpulkan referensi, kemudian melakukan banyak latihan coaching seperti itu Ibu. Baiklah Ibu Mus, sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi, bahwa kita harus mempunyai 3 kompetensi dalam mengembangkan sesuatu dalam kegiatan. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu lebih kembangkan ke depannya sesuai dengan harapan Ibu, sehingga kompetensi tersebut dapat diterapkan secara optimal dengan memperbanyak referensi dan latihan coaching ya Bu. Baik, kira-kira masih adakah hal lain yang Ibu sampaikan pada tahapan ini? Untuk saya rasa cukup, karena
yang disampaikan Ibu itu sudah sangat jelas. Dan itu bisa menjadi penguatan saya ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi kompetensi saya. Ya begitu ya Bu. Iya. Kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Ya, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Suharni. Waalaikumsalam Ibu Stepi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Ibu kalau sehat. Iya Bu. Oh iya, ngomong-ngomong hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya dengan Ibu Musdaini. Betul sekali Bu. Baik Ibu. Sebelumnya Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu. Bagaimana? Boleh Bu ya? Ya boleh sekali Bu. Baik Ibu. Nanti kan pada saat proses coaching Ibu akan berperan sebagai coach dan Ibu Musdaini akan menjadi coaching. Ya Bu. Nah, nanti saya akan ikut mengamati Ibu Suharni akan saya nilai sesuai Ya, Bu. dengan progres penilaian coaching. Saya akan mengamati apakah langkah-langkah coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu Suharni sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan saya juga mendengarkan dan mengamati nih Ibu Suharni respon serta jawabannya dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Suharni. Nah, jangan sampai lupa ya Bu Suharni ya. Iya Bu, siap. Nanti harus sesuai dengan sistem coaching. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ini, Ibu Suharni, ini saya sedikit ada pertanyaan nih Bu. Yes, boleh ya Bu ya? Ya boleh Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Suharni kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, jadi dalam proses coaching nantinya ini ada 3 yang saya bisa kembangkan, yaitu yang pertama hadir penuh, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga menjadi pendengar aktif Bu. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching yang ada ya Bu ya? Iya Bu. Dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau di antara ketiga ini, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang bagian mana ya? Baik Bu, ada 2 ya yang akan saya observasi nanti dan kembangkan, yaitu menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti yang lebih spesifiknya yang ingin Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Betul tidak Ibu? Ya, betul Ibu. Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa sih Bu? Yang pertama itu adalah mampu menyimak dengan baik dan lebih banyak mendengar Bu, serta saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Yang kedua Ibu, saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali dan memaksimalkan potensi coaching, dan juga pertanyaan berasal dari mendengarkan pernyataan dari coaching. Begitu Bu. Oke, baik Bu ya. Baik Ibu, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Terima kasih Bu karena Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu capai, dan yang ingin saya observasi selanjutnya. Silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya bersama Ibu Musdaini. Nanti setelah selesai Ibu melakukan coaching ini, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang telah Ibu lakukan nanti ya.
Ya Bu, sama-sama Ibu, dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan dari masalah yang saya hadapi. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah saya sehat. Ibu sendiri apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Ibu, ada apa ya tumben kesini? Ada yang ingin dibicarakan ya Bu? Iya betul sekali Bu, saya ingin berbicara dengan Ibu berkaitan dengan kondisi peserta didik saya. Jadi di kelas itu Bu, ada beberapa peserta didik saya itu yang boleh dikata motivasi belajarnya sangat rendah. Jadi di kelas itu dia kurang fokus, tidak perhatian terhadap pembelajaran, kemudian kurang bersemangat dalam belajar. Jadi terkadang dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran seperti mengganggu temannya, bahkan sampai tidur Ibu, seperti itu. Baik Bu, dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu harapkan dari motivasi belajar anak rendah, terus kurang fokus dalam belajar? Oke, baik Ibu. Jadi setidaknya dengan berbincang dengan Ibu, saya membagi masalah saya. Kemudian dari situ, dari hasil bincang-bincang ini saya bisa mendapatkan gambaran seperti apa yang akan saya lakukan untuk membantu murid-murid saya ini agar motivasinya bisa meningkat Ibu, seperti itu. Oh iya Bu. Dari cerita Ibu, saya menangkap bahwa Ibu akan memberi gambaran tentang bagaimana Ibu memberikan supaya anak lebih termotivasi dalam belajar ya Bu. Ya, betul Bu. Iya. Baik Bu, dari cerita Ibu, ada pun yang bisa saya tangkap yaitu Ibu memberikan gambaran kepada peserta didik dalam memotivasi belajar anak peserta didik Ibu. Ya, betul sekali Bu. Jadi saya ingin sekali membantu murid-murid saya itu agar motivasi belajarnya ini meningkat. Nah, karena memperhatikan dari keseharian dari peserta didik saya itu motivasinya sangat rendah. Ini terlihat dari perhatiannya terhadap pembelajaran itu sangat rendah dan nyaris tidak ada dari beberapa orang. Kemudian antusiasmenya untuk belajar itu boleh dikata sangat minim, sehingga tidak ada semangat untuk belajar. Jadi kerjaannya itu di kelas hanya duduk diam saja. Ketika kita bertanya apa yang terjadi atau mungkin ada yang mau bertanya, tidak ada respon. Jadi terus terang saya merasa bingung apa yang mesti saya lakukan untuk membantu mereka. Seperti Ibu jelaskan tadi bahwa guru itu harus memiliki kompetensi untuk memaksimalkan belajar anak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, seperti apa sih gambaran murid yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar ya Bu? Oke, baik Ibu. Kalau menurut saya, murid yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu adalah murid yang memiliki perhatian penuh terhadap pembelajaran, murid yang fokus pada pembelajaran, memiliki antusiasme yang tinggi dan memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi sebagai contoh misalnya ketika murid tersebut tidak hadir di sekolah, maka dia akan merasa sangat bersedih karena tidak bisa mengikuti pembelajaran pada hari itu. Kurang lebih seperti itu kalau menurut saya Bu. Iya. Baik Bu, kalau seperti itu Ibu sebutkan tadi itu merupakan kondisi yang ideal ya Bu. Iya, betul. Kalau kita ranking dari skala 1 sampai 10, berarti tadi itu berada di skala 10 ya Bu. Iya, betul Bu. Baik Bu, kalau begitu melihat kondisi siswa saat ini dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu kira-kira mereka berada di skala berapa ya Bu? Baik Ibu, berdasarkan dari hasil pengamatan saya, jika saya perhatikan ya paling berada pada skala 5 Ibu. Ya.
dengan kondisi yang ada seperti itu. Baik Bu, kira-kira harapan Ibu untuk kedepannya berada di skala berapa? Iya Bu, harapan saya dengan kondisi di lapangan itu seperti apa siswa saya dalam proses pembelajaran, saya sangat berharap mereka bisa mencapai angka 8. Angka 8 itu bagi saya itu sudah sangat bagus Bu. Baik Bu, apa strategi Ibu untuk mencapai skala 8 itu Bu? Oke, jadi untuk mencapai skala 8 itu mungkin saya bisa terlebih dahulu mengidentifikasi apa penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa saya tersebut. Nah, setelah saya mampu mengidentifikasi, tentunya saya akan melakukan langkah. Nah, dari hasil mengidentifikasi itu ada 2 kemungkinan Ibu. Mungkin saja faktor dari siswa saya itu sendiri dan mungkin faktor dari saya sebagai guru. Nah, di sini karena saya posisinya sebagai guru, tentunya yang bisa saya perbaiki adalah dari diri saya, yang bisa saya maksimalkan. Oleh karena itu, kedepannya saya akan merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid saya, karena bisa jadi motivasi belajar siswa saya rendah ini karena itu tadi cara saya memfasilitasi, cara saya melakukan pembelajaran yang belum pas untuk mereka, seperti itu. Baik Bu, luar biasa semangatnya untuk memberikan kepada murid penyemangat, terus trik-trik yang diberikan. Terus apakah masih adakah hal lain yang bisa Ibu sampaikan? Oke. Mungkin masih saya bisa melakukan hal lain ya Bu ya. Salah satunya mungkin yang bisa saya lakukan adalah melakukan pendampingan khusus. Jadi mungkin kedepannya saya akan melakukan pendampingan khusus untuk lebih mendalami kenapa sampai peserta didik saya seperti itu. Apa yang menyebabkan peserta didik saya sehingga motivasinya rendah. Nah, mungkin saja ada persoalan internal dengan keluarganya, atau mungkin ada hal lain yang mengganggu siswa tersebut sehingga motivasinya rendah. Jadi di situ saya akan melakukan pendampingan khusus, jadi akan melakukan pendekatan secara personal. Mungkin nanti saya akan panggil ke ruangan saya Ibu dan melakukan diskusi atau berbincang-bincang dengan siswa tersebut. Baik Ibu, jadi ada 2 metode yang diberikan Ibu ya, yaitu melalui pendekatan dengan memberikan motivasi kepada peserta didik. Dari rencana Ibu ceritakan tadi, kira-kira yang mana Ibu akan lakukan dalam waktu dekat ini? Baik, dari gambaran yang saya sampaikan tadi, dalam waktu dekat ini mungkin saya lebih dominan ke melakukan pembelajaran dengan memaksimalkan potensi saya untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid saya, sehingga setiap murid merasa terlayani dan menemukan bahwa oh ini loh pembelajaran yang pas untuk saya, seperti itu. Baik Bu, waktu dan kapan bisa dilakukannya itu Bu? Jadi untuk kegiatan ini terus terang saya harus melakukannya dalam waktu dekat, karena saya tidak ingin murid-murid saya ini berlarut-larut dalam kondisi seperti itu. Jadi mungkin saya akan melakukannya minggu depan, hari Senin, begitu Ibu. Luar biasa Bu rencana yang Ibu ingin sampaikan. Saya berharap rencana Ibu bisa terlaksana dengan baik dan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih Ibu atas motivasinya, atas dukungannya. Baik Ibu, dan alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi hari ini. Sekarang apa sih kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Baik Ibu, terus terang alhamdulillah sekali karena melalui sesi coaching ini saya banyak sekali mendapat manfaat. Salah satunya adalah
saya merasa senang dan saya bahagia dan berterima kasih kepada Ibu karena Ibu bersedia meluangkan waktunya mendengarkan cerita saya, mendengarkan keluh kesah saya berkaitan dengan kondisi peserta didik saya di sekolah. Dan akhirnya dari bincang-bincang saya, dari hasil bercerita dengan Ibu, akhirnya paradigma berpikir saya itu terbuka. Akhirnya saya bisa menemukan seperti apa solusi atau langkah yang bisa saya ambil dalam menghadapi kondisi peserta didik saya di sekolah, Ibu. Dan terima kasih sekali lagi, Bu, atas waktunya. Alhamdulillah kalau seperti itu, Ibu. Saya sangat senang mendengarnya. Sampai jumpa minggu depan. Saya tidak sabar mendengar coaching berikutnya. Baik, Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali saya ucapkan, Ibu. Iya, Bu, saya juga terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Baik Ibu Suharni, saya sangat mengapresiasi coaching Ibu hari ini bersama dengan Ibu Musdaini. Saya merasa sangat luar biasa ya Bu ya. Tadi sudah berjalan dengan lancar dan sangat baik. Setelah itu, bagaimana perasaan Ibu Suharni setelah melakukan coaching tadi? Baik Bu, setelah melakukan coaching tadi, terus terang saya merasa bahagia, senang Bu, karena saya dapat memfasilitasi coaching bercerita banyak terkait permasalahan ataupun keresahan yang dihadapi oleh coaching. Dan pada akhirnya coaching mampu menemukan gambaran atau solusi dari permasalahan atau keresahan yang dialami tersebut. Setelah itu saya merasa kompetensi yang ingin saya kembangkan tercapai Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu? Begitu Bu. Baik Ibu Suharni. Jadi dari pelaksanaan coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan, kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Dari proses coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching. Oh iya. Jadi sudah tercapai ya Ibu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan indikator tersebut. Iya Bu. Baik Ibu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya saat melakukan coaching dengan Ibu Musdaini tadi. Nah, berdasarkan observasi saya Bu, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik. Berdasarkan alur tirta dan rasa. Nah, kemudian Ibu juga menanyakan tujuan dari coaching pada sesi coaching. Kemudian mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot dan itu merupakan suatu stimulus kepada coaching untuk berkomitmen melaksanakan rencana aksi yang telah disampaikan dengan bertanggung jawab. Selain itu, Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coaching Ibu. Artinya Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan hasil dari kegiatan mendengarkan seperti yang Ibu Suharni sampaikan tadi pada sesi praobservasi. Itu adalah kompetensi yang ingin Ibu capai atau yang ingin saya observasi dari Ibu. Menurut saya itu sudah Ibu lakukan dengan sangat baik. Saya rasa seperti itu Bu. Terima kasih Bu, saya senang mendengarnya dan terima kasih atas umpan baliknya. Sama-sama Bu. Nah, Bu Suharni, dari coaching yang barusan Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan saat coaching berikutnya? Dari kegiatan coaching yang telah saya lakukan, kemudian berdasarkan umpan balik dari Ibu Stepi tadi, jadi kedepannya saya akan lebih mengembangkan lagi 3 kompetensi, yaitu
kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan memperbanyak referensi coaching dan lebih banyak lagi berlatih sehingga kompetensi tersebut dapat saya kembangkan secara optimal. Wah, luar biasa sekali Bu, saya sangat mengapresiasi. Semoga kompetensi tersebut dapat Ibu lebih kembangkan ke depannya sesuai dengan harapan Ibu ya, sehingga kompetensi tersebut dapat diterapkan secara optimal dengan memperbanyak referensi dan latihan coaching. Iya Bu ya? Iya Bu. Nah, baik. Kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu sampaikan? Untuk saat ini saya kira sudah cukup Bu. Oke, kalau begitu Ibu, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Semoga Ibu bisa semakin sukses dan berhasil untuk menghadapi tantangan-tantangan coaching berikutnya. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu. Iya, sama-sama Bu.